Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal, yaitu jurnal dari ekonomi energi, dan hal ini berguna untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester literasi akademik ilmu ekonomi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Lovina Herani Aziza dengan NIM 141241073 pada kelas Literasi Akademik Ilmu Ekonomi. Saya berada di kelas B. Saya berasal dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2024 dan ketertarikan bidang studi saya sendiri itu adalah ekonomi makro. Dan pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai ekonomi energi yang juga merupakan bagian dari ekonomi makro itu sendiri. Baik, dilanjutkan. Di sini terdapat beberapa list of content atau beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengecek kualitas jurnal, lalu mengidentifikasi judul, abstrak, serta introduction, dan juga terdapat literatur review sebagai tambahan. Baik, sebelumnya untuk jurnal yang saya temukan itu berjudul Climate Transition Spillovers and Sovereign Risk Evidence from Indonesia yang merupakan jurnal energi ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pencarian jurnal saya sendiri. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengaktifkan VPN dari Universitas Erlangga yang telah dipasang sebelumnya. Jadi di sini saya langsung mengaktifkan VPN dari UNER itu sendiri dan langsung ke website dari perpustakaan UNER untuk mencari jurnalnya melalui website yang saya inginkan atau sumber. Dan saya menggunakan sumbernya dari Science Direct. Dan di sini saya mengetik kata kunci yang ingin saya temukan yaitu fiscal policy dan juga Indonesia karena saya memiliki ketertarikan dalam kebijakan fiskal dan juga saya ingin mengetahui di wilayah Indonesia. Dan di sini saya memfilter beberapa hal seperti keluaran tahun. Lalu di sini saya membaca abstraknya secara singkat. Dan setelah saya rasa abstraknya menarik bagi saya coba lihat jurnalnya terlebih dahulu dan juga membaca introduction-nya secara singkat. Hal ini berguna agar saya mengetahui bahwa jurnal ini tuh benar-benar membuat saya tertarik dan juga ingin saya baca lebih dalam. Selanjutnya setelah saya merasa tertarik, saya langsung download saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana saya mengecek kualitas jurnal. Dan cara saya mengecek sendiri itu saya menggunakan extension yang bernama Rapid Journal Quality Check yang saya tahu dari kakak tingkat EP saya sendiri juga mengenai hal ini. Dan caranya pun cukup mudah, hanya mengcopy atau menyalin judul jurnal yang sudah ditemukan lalu ke Google Scholar untuk mengecek kualitas tersebut dan tinggal diketik saja di kolom pencarian dan di situ sudah muncul banyak sumber mengenai pengecekan kualitas jurnal. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya hanya akan berfokus pada dua pengecekan jurnal saja, yaitu Simago dan juga ABDC, yang dimana jurnal ini itu termasuk dalam jurnal Q1 yang dimana merupakan kualitas tertinggi, dan juga dalam ABDC sendiri ini merupakan jurnal A+ atau A star yang dimana merupakan jurnal tingkat tertinggi juga yang ada di ABDC atau jurnal top tier yang berguna dalam penelitian secara global atau dunia. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi judul yang dimana judulnya merupakan Climate Transition Spillovers and Foreign Risk Evidence from Indonesia, dan juga ada beberapa kata kunci atau keywords yang dimana ini juga menandakan topik apa saja yang akan dibahas dalam paper ini, yaitu climate transition spillover risk sampai dengan fossil fuels. Lalu untuk cakupan geografis atau temporalnya, di sini cakupan temporal itu tidak diketahui secara gamblang melalui judul, tetapi untuk cakupan geografisnya terlihat jelas bahwa cakupannya adalah wilayah Indonesia. Lalu struktur judulnya saya bagi menjadi dua, yaitu Climate Transition Spillovers and Foreign Risk, yang dimana ini merupakan topik apa yang akan dibahas. Lalu yang kedua adalah Evidence from Indonesia, yang menunjukkan bahwa studi kasus atau penelitiannya ini berfokus pada wilayah Indonesia. Lalu untuk pertanyaan penelitian yang dapat muncul adalah bagaimana dampak atau risiko transisi iklim pada suatu negara berdasarkan atau di Indonesia. Lalu untuk gaya dan juga nadanya, paper ini itu bersifat empiris karena berbasis data dan juga analisis statistik dan juga termasuk dalam studi kasus yang ada atau berlokasi di Indonesia itu sendiri. Untuk identifikasi judulnya juga di sini ada kata-kata deskriptif yang ditemukan, yaitu ada climate transition, ini merupakan transisi iklim, lalu spillovers itu adalah dampak tidak langsung, sovereign risk itu merupakan risiko terhadap suatu negara, dan evidence from Indonesia berarti studi kasus itu berada di Indonesia. Lalu ada teori ekonomi yang cukup relevan dengan judulnya, yaitu teori risiko fiskal dan sovereign risk dari Reinhardt dan Rogoff tahun 2010. Lalu untuk evaluasi judulnya, di sini judul sudah sangat
bagus dan juga jelas, tidak ambigu, dan bahkan sudah mencakup aspek lokasi, jadi sudah cukup baik. Selanjutnya bagian abstrak, ini merupakan abstrak yang akan saya bahas. Baik, untuk di kalimat pertama sendiri itu merupakan bagian latar belakang, karena di bagian yang saya garis bawahi itu masih menunjukkan bahwa kalimat ini itu menyadari atau mengetahui sebuah permasalahan yang ingin dibahas dalam paper ini sendiri. Setelah itu di bagian kedua atau kalimat kedua itu termasuk dalam kesenjangan penelitian, karena pada kalimat ini itu masih menjelaskan mengenai temuan dan juga penelitian itu masih perlu diteliti lebih dalam. Di kalimat ketiga juga sama, yaitu kesenjangan penelitian, karena merupakan lanjutan dari kalimat 2 atau kalimat sebelumnya. Lalu pada kalimat keempat itu merupakan pendekatan penelitian, karena dalam kalimat ini itu menunjukkan bahwa penggunaan metode analisis yang ditandai dengan by tailoring the Airin stock flow consistent model yang saya garis bawahi, dan juga di kalimat 5 juga saya garis bawahi bahwa we find yang menandakan bahwa itu merupakan temuan penelitian. Dan juga di kalimat 6 sendiri itu juga masih masuk ke dalam temuan penelitian karena merupakan lanjutan dari kalimat kelima. Lalu dilanjutkan pada kalimat ketujuh dan juga ke-8. Di kalimat ketujuh sendiri ini itu termasuk dalam implikasi karena terdapat kata our result, yang dimana ini itu menunjukkan bentuk pengaruh atau hal yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan kalimat ini menyarankan perlunya koordinasi dalam kebijakan iklim. Lalu pada kalimat ke-8 atau kalimat terakhir itu juga merupakan implikasi yang merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya yang ditandai dengan kata-kata they also. Selanjutnya saya akan menganalisis introduction. Paragraf pertama yang saya highlight, climate change represent sampai countries, itu berisi mengenai pengenalan topik. Jadi masih mengenalkan topik apa yang ingin dibahas, dan juga terdapat existing literature dan juga theoretical framework dalam paragraf ini. Dilanjut pada paragraf kedua, itu juga masih background and context karena masih membahas mengenai gambaran umum dan juga definisi mengenai topik yang akan dibahas. Jadi pada kalimat yang saya highlight itu bertuliskan we define, berarti masih mendefinisikan. Lalu pada paragraf ketiga, ini juga we address here this knowledge gap, yang dimana ini menandakan secara langsung bahkan bahwa ini merupakan bagian research gap atau problem. Dilanjutkan pada paragraf keempat, pada kalimat yang saya highlight itu menandakan terdapat suatu permasalahan atau problem yang ingin dibahas oleh penulis. Lalu di paragraf kelima sendiri juga masih research gap atau problem, karena dalam paragraf ini itu berisi literatur yang ada itu belum mencakup hal yang ingin dibahas, dan juga paper ini berguna untuk mengisi kekosongan tersebut. Maka dari itu saya tandain we tailor and extend this definition. Lalu pada paragraf ke-6 ini saya tandain dua kalimat, dan itu menunjukkan secara langsung bahwa bagian ini juga masih merupakan research gap karena adanya gap dengan literatur sebelumnya. Lalu untuk paragraf ke-7 ini sudah memasuki significance and contribution, yang saya tandai to implement our analysis, itu menunjukkan bahwa terdapat pengimplementasian serta kontribusi melalui paper atau penelitian ini. Paragraf ke-8 ini ditandai dengan kata-kata our results, yang merupakan lanjutan dari paragraf sebelumnya, dan juga ada dampak sosial yang dijelaskan pada kalimat yang saya highlight kedua. Dilanjutkan pada paragraf ke-9, itu juga masih lanjutan dari paragraf sebelumnya dengan kata-kata importantly, sehingga ini masuk ke dalam significance dan juga contribution. Lalu di bagian terakhir atau paragraf ke-10 ini baru memasuki structure and organization, ditandai dengan kalimat paling atas, itu menunjukkan bahwa paragraf ini itu menjelaskan kembali mengenai keseluruhan paragraf dan juga mengenai struktur atau susunan dari paper ini. Baik, selanjutnya literatur review. Dan hal ini tuh saya temukan di bagian bawah setelah introduction, dan terdapat beberapa paragraf juga, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu paragraf saja karena keterbatasan waktu juga, yang dimana pada paragraf pertama ini sendiri itu sudah mengutip berbagai literatur penting dan juga kredibel dengan apa yang ingin dibahas, dan juga telah menjelaskan kerangka teori umum bahwa climate change itu dapat menciptakan risiko finansial, juga telah menyebutkan dua jenis utama risikonya, yaitu physical dan juga transition risk, serta telah menjelaskan bagaimana risiko itu dapat relevan secara makroekonomi serta keuangan. Jadi pada literatur review saya sendiri itu hanya memfokuskan pada paragraf 1, tapi untuk paragraf-paragraf selanjutnya juga telah saya baca, itu juga banyak sekali literatur-literatur sebelumnya yang juga dikutip. Izinkan saya untuk menyimpulkan apa saja yang saya dapat setelah membaca mulai dari judul, abstrak, serta introduction, bahkan metode penelitiannya. Jadi hal yang saya dapat dan juga yang baru saya ketahui itu ternyata sebuah perubahan iklim itu dapat berdampak pada perekonomian negara. Dan paper ini itu membahas Indonesia, baik secara fiskal maupun finansial.
dan juga didukung dengan temuan-temuan serta studi-studi sebelumnya yang banyak juga mendukung mengenai hal ini. Selain itu juga pada penelitian ini itu memberikan rekomendasi yang menurut saya penting juga, yaitu dengan memasukkan spillover risk ke dalam program pemantauan dan penilaian risiko keuangan iklim dari otoritas pengawas nasional maupun internasional. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.